Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai pengolahan data geolistrik resistivitas dengan konfigurasi WNR skala bersih melalui aplikasi atau software ResStudentV. Jadi kita akan mencoba untuk membuat sebuah pemodelan 2 dimensi dari struktur bawah permukaan tanah. Pertama-tama langsung saja kita siapkan data-data yang diperoleh dari hasil akuisisi. Adapun data yang digunakan kali ini oleh saya itu berasal dari sebuah skripsi yang berjudul Identifikasi Struktur Bawah Permukaan dengan menggunakan Geolistrik Konfigurasi WNR skala bersih dan Data SPT. Studi kasus di Jalan Tol Manado Bitung yang dilakukan oleh Siti Sobihah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya, berikut merupakan data yang diperoleh dari hasil akuisisi. Di sini ada nilai dari titik pengukuran dari elektroda potensial dan arus. Kemudian di sini ada arus, ada beda potensial, ada nilai resistivitasnya, ada variasi N dan datum poin. Ya, jadi pada skripsi tersebut membuat dua line, tetapi kali ini kita akan membuat yang satu line saja karena caranya pun sama. Yang penting kita mengetahui bagaimana cara membuat pemodelannya saja. Kemudian kita membuat format atau inputan sehingga dapat dibaca oleh software ResStudentV-nya. Caranya kita buat sheet baru aja. Oke, yang pertama itu pada baris pertama itu judul dari pemodelan 2 dimensinya. Kita contohkan saja sini line 1. Kemudian baris kedua itu berisi spasi antar elektrodanya. Pada kasus ini jarak atau spasi elektrodanya 10 meter. Kemudian baris ketiga ada kode konfigurasi. Setiap konfigurasi itu mempunyai kode yang berbeda-beda. Jika WNR skala bersih itu pada kasus kali ini itu 7. Adapun kode-kode yang lain seperti WNR itu 1, pol-pol itu 2, dipol-dipol itu 3, pol-dipol itu 6. Kemudian pada baris keempat jumlah datum poin. Jumlah datum poin di sini ada berapa? 8 pada 112 ya datumnya. 112. Kemudian baris kelima itu isi 1 saja. Kemudian baris ke-6 karena kita mencari nilai resistivitasnya maka isi 0. Kemudian di baris ke-7 ke bawah kita isi pada kolom pertama itu berisi datum poinnya. Datum poin ini kita kopikan saja. Copy. Taruh sini. Oke, kemudian kolom kedua di baris ke-7 itu berisi spasinya. Tadi spasinya 10. Kemudian di kolom ke
3 itu variasi n tuh ini, copy saja. Oke, kemudian dan terakhir di kolom keempat itu berisi nilai resistivitasnya. Baca. Terus setelah itu ini diisi 0 aja, 0 0 0 0 1 2 3 4 6. Jadi di REST-to-DINV itu formatnya dalam bentuk DAT, maka kita langsung aja dirubah formatnya dalam bentuk DAT. Notepad, oke. Di paste, oke. Udah save dalam bentuk DAT. Namai bebas line 1 saja, DAT dan file. Oke, save. Udah. Setelah itu kita langsung ke aplikasi REST-to-DINV-nya. Selanjutnya kita masuk ke software REST-to-DINV-nya. REST-to-DINV. Oke, masuk saja. Oke. Ya, ini merupakan tampilan awal dari REST-to-DINV. Setelah itu kita panggil file yang telah kita simpan atau data yang akan kita olah. Pertama ke menu bar file, read data file, dan pilih file atau data yang akan kita olah. Nah, ini merupakan file dari data yang akan kita olah tadi. Dan satu open. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa data tadi telah komplit dan bisa kita olah. Oke. Kemudian kita dapat melihat datum data tersebut kira-kira seperti ini, ya. Tidak terlalu buruk lah. Nanti lihat errornya berapa. Kalau misalnya terlalu besar, nanti kita dapat menghapus data yang kira-kira merupakan anomali. Untuk mendapatkan gambarnya, untuk mendapatkan model struktur bawah permukaan tanah 2 dimensi, pertama inversion dan inversion method and setting, dan choose logarithm of apparent resistivity, dan pilih yang bawah use apparent resistivity dan oke. Setelah itu inversion, carry out inversion. Ini akan muncul window yang akan digunakan untuk nge-save hasil inversinya. Dan line bebas line 1, oke, save.
maka akan muncul hasil inversinya seperti ini. Ya, ini merupakan hasil inversi dari data yang telah kita input tadi. Ini iterasinya sebanyak 4 kali dan nilai errornya 14,2%. Tidak terlalu besar. Dan kita dapat mengurangi nilai error ini melalui iterasi lagi atau melalui smoothing manual. Caranya ke menu bar edit, kemudian exterminate bad data point. Ya, kemudian kita memfilter data yang kira-kira kita anggap sebagai anomali. Contoh ini. Oke, kita coba saja. Oke, dirasa cukup. Terus kemudian kalau misal sudah dirasa cukup, dan exit quit edit window. Yes. Oke. Dan akan muncul window untuk meng-save data yang baru. Kita namain saja line 1 save. Oke. Kemudian kita panggil lagi data tadi yang baru yang telah kita smoothing, kita panggil. Oke, complete dapat kita olah. Kemudian inversi seperti tadi sama ya, inversi yang window untuk hasil inversi yang telah kita smoothing manual tadi, dan sekarang proses iterasi dimulai. Ya, ini nilai errornya sudah berkurang jadi 8,9% tadi dari 14,2%, lumayan. Dan inilah hasil akhir dari pembelajaran kita bersama, yaitu berupa model struktur 2 dimensi dari bawah permukaan tanah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.